Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunyawatin. Assalatu wassalamu ala asrafil amya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam Dr. Hervin Yoki Pradikta. Perkenalkan, nama saya Dinda Widiarsi, NPM 2121 010017. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 8. Materi kelompok 8 adalah hubungan antara moral dan hukum dalam Islam. Makna hukum dan moral. Term hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini berasal dari kata hukum yang berarti norma atau akidah, yakni aturan, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku manusia dan benda. Secara etimologis, kata hukum bersumber dari kata hakama yang berarti menolak. Terbentuklah kata al-hakamu yang berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Manusia berkehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia yang bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip rasional dan moral. Oleh karena itu, kehendak yang sama mendorong orang-orang untuk membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem norma-norma yang harus ditaati orang-orang yang termasuk suatu masyarakat tertentu. Secara etimologis, moral berasal dari bahasa Belanda moral, yang berarti kesusilaan, budi pekerti. Sedangkan menurut WJS Purwadarminta, moral berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Dalam Islam, moral dikenal dengan istilah akhlak. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menerangkan tentang definisi akhlak sebagai berikut. Akhlak adalah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntunan agama, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila perbuatan yang dikeluarkan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Dalam beberapa hal, antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai baik atau buruk perbuatan manusia menggunakan tolak ukur akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan dalam pembicaraan moral, tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Asumsi moralitas Immanuel Kant sebagai sebuah parameter tindakan bahwa manusia dalam berbuat pada intinya hanya terikat ada dua hal, yaitu tindakan yang sesuai dengan kewajiban atau moral dan tindakan yang dilakukan demi kewajiban. Pandangan seperti ini dikemukakan Franz Magnus Suseno bahwa etika adalah pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Sedangkan ajaran-ajaran moral adalah ajaran-ajaran, ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, dan ketetapan-ketetapan tentang bagaimana manusia mesti hidup menjadi manusia yang baik. B. Hubungan antara hukum dengan moralitas. Ada sisi pandang yang berbeda antara kehidupan masyarakat yang sederhana dengan masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang telah maju dalam menempatkan konsep moral. Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu bersandarkan kepada kebebasan pribadi seseorang. Hazairin menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman, moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada perikebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan. Dalam masyarakat yang terikat dengan kebebasan, ada transformasi berangsur-angsur tingkah laku sosial menjadi kebiasaan hukum dan dari kebiasaan menjadi rumusan legislatif. Sementara
Pendapat yang menyatakan hukum itu terpisah dengan moral adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Hans Kelsen. Menurutnya, hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, etis, sosiologis, politis, dan sebagainya. Berikutnya, hukum dan moralitas dalam pandangan Islam. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Islam berbeda dari agama-agama lain karena Islam tidak mengkhotbahkan spiritualitas yang mandul. Dalam Islam, hukum dan moral tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan fungsi utama hukum Islam mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik dan buruk yang tidak dapat ditentukan secara rasional karena Allah sendirilah yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk. Hukum duniawi memfokuskan diri kepada kesejahteraan sosial dan kurang memperhatikan etika. Hal ini dapat dilihat adanya beberapa pendapat para filosof dan moralis barat dalam meletakkan ukuran value atau nilai bagi masalah yang hendak diperoleh manusia dengan kemampuan nalar akal dalam memahami realitas kehidupan. Misalnya, aliran hedonisme mengatakan bahwa kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan hidup yang terbaik dan tertinggi. Dalam Islam, tolak ukur manfaat atau mudorot, kebaikan atau keburukan sebagaimana diungkapkan oleh Al-Ghazali tidak dapat dikembangkan dengan penilaian manusia karena rentan akan pengaruh dorongan nafsu lisaniyah, namun harus merujuk pada kehendak syara, maqasid asy-syari, yang pada intinya terangkum pada apa yang disebut dengan al-mabadi'u al-khamsyah. Jadi, kemaslahatan yang dicapai tidak boleh bertentangan dengan universitas nilai yang dikandungnya, walaupun menurut akal manusia hal itu dianggap baik. Menurut ahli usul fiqh dari kalangan Asy'ariyah, pada umumnya jika dalil nakli bertentangan dengan pemahaman akal dalam masalah syariah, maka dalil nakli harus didahulukan. Artinya, akal tunduk kepada wahyu. Menurut kelompok ini, akal manusia tidak dapat menetapkan baik atau buruknya sesuatu perbuatan. Sedangkan kebaikan atau keburukan itu hanya ditentukan oleh Allah. Karena itu, dalam pandangan mereka, akal tidak mengetahui sesuatu itu baik atau buruk, maslahat atau mafsad. Jadi, kesimpulannya, hukum berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Secara terminologi, hukum adalah suatu aturan atau ukuran perbuatan yang menjurus perbuatan-perbuatan tersebut ke tujuan yang semestinya. Kata hukum disandingkan dengan Islam, maka yang dimaksud adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia atau mukallaf, baik berupa perintah, larangan, pilihan, maupun ketetapan-ketetapan hukum kuasilitas. Adapun moral berarti kesusilaan, budi pekerti, sedangkan secara istilah, moral diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan yang sering pula disamakan dengan etika. Dalam Islam, moral dipadankan dengan akhlak. Demikianlah pemaparan materi kelompok 8 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.